identitas Muhammad wujud, Allah hidupnya. Yang sebenar-benarnya yang ada itu Allah pada wujud Muhammad, pada identitas Adam. Jadi istilah Adam itu apapun dia yang punya nama Adam namanya. Hanya disinilah memahaminya, jangan terjebak pada Adam manusia pertama bahasanya. Dari itulah akhirnya manusia jadi bingung memahami agama. Apapun itu disebut Adam. Yang punya nama wa'alamal adam asma kullaha, semua yang punya nama itu disebut Adam. Tuh tadi semua itu identitas. Tadi Kopiko, si Sugus, tadi si Sugus itu nggak ada sebenarnya. Si Sugus itu adalah gula dan manis sebenarnya. Tadi kalau semua gula dan manis nanti bingung manggilnya. Tadi kalau pada saat kamu ingin yang bau ini disebut si Kopiko, dada kopi. Nah itu si Adam juga itu sebenarnya. Tadi sebenarnya. Jadi kalau begitu Adam itu identitas tadi semua ya. Nah makanya tidak boleh kita sholat itu menggunakan si identitas si Adam. Dan inilah yang menjadikan manusia hari ini menderita karena kamu sebagai identitas. Kamu sebagai si Adam dan kamu tidak mau melepaskan identitas dirimu. Maka tadi timbullah ketakutan-ketakutan pada dirimu. Tadi semua takut ini, takut hidup, takut mati. Kenapa takut mati? Karena kamu merasa memiliki hidup. Nah itu. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Karena kamu takut. Karena merasa memiliki harta. Tadi semua. Coba kalau kamu tidak merasa memiliki. Nyaman hidup kamu itu, kembalikan sebenar-benarnya. Kamu tidak memiliki apa la yamliku li nafsihi. Inilah sahabat yang harus. Kenapa di dalam sholat diajarkan tubadil gitu loh. Tadi semua ya. Ini konsepnya harus dipahami dengan matang, dengan rasa, bisa biar kamu bisa merasakan dan membuktikan. Tadi semua ya. Maka inilah ya, maka mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika diumdihi. Ya, setiap napas yang kau hembuskan ternyata sebenarnya adalah kau telah membuat takdir buat dirimu sendiri. Sangkaan-sangkaanmu itu tadi semua. Maka kita lanjutkan. La tataraqab. Kalau di dalam bahasa hikam ini dikatakan adalah apa namanya? Oleh la tataraqab burugol adyari fa inna dalikai adalah yak ta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Jadi dalam bahasa apa namanya, janganlah menanti-nanti hilangnya kecenderungan pada dunia. Atau disederhanakan gini, kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jika engkau berada di waktu senja maka jangan menunggu tibanya pagi, gitu loh. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi jangan menunggu sore tadi. Maka kemarin di hikmah sebelumnya jangan milih-milih, gitu kan tadi. Maka ini banyak manusia milih ini, milih itu, milih ini. Nah, ini tidak berbuat tadi semua ya, tadi semua. Akan dikatakan lagi oleh apa namanya baginda Nabi, gunakan mudamu sebelum tuamu, gunakan sempatmu sebelum sempitmu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Ini artinya adalah la tataraqab. Jangan menantikan selesai habisnya perintah. Jangan nunggu dulu, nanti aja kalau seandainya udah santai, nanti saja kalau ada halangan. Nanti halangan itu akan muncul lagi. Terus berbuat. Nah kemarin maka dikatakan jangan menunda untuk beramal. Jangan menunda untuk berbuat. Jangan menunda untuk bekerja. Jangan menunda untuk berbisnis. Apapun. Tadi semua. Karena bisa jadi yang kesempatanmu itu tidak akan kembali lagi padamu. Ini banyak orang gagal itu nunggu, mudah-mudahan. Sama kayak kamu ingin membeli mobil. Misalnya, nanti saya beli yang model terbaru. Tahun depan muncul lagi model. Nanti saya terbaru. Ya tahun depan muncul lagi model. Tadi nggak pernah beli mobil. Tadi semua, ya.
Inilah ya, dikatakan di hikmah yang selanjutnya adalah ini kita, makanya disinilah akhirnya akibat tadi akan masuklah ke hikmah yang ke-22 ya. Hikmah yang apa namanya ke-22 tadi, ke-24 adalah latas tagribu al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia. Tadi semua. Kemudian fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiha. Karena dunia tidak melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifat dan konsekuensi dari karakternya. Tadi semua ya. Jadi jangan engkau merasa aneh. Maka tadi kenapa dari awal di sini bahasa dunia, sahabat, kalau ngomongin hakikat dunia itu tubuhmu, gitu loh. Maka seolah-olah begini, latas tagribu al aqdari madum tapi hadidar, jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu itu, bukan dipindahkan tadi ya. Makanya tadi di dalam hikmah ya mamin nafasin tubdihi itu kenapa Abah ajarkan selalu menekuk lidah, nafas, 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 nafas. Maka seluruh amalan itu harus kamu matikan dirimu adalah dengan menahan nafas. Bahkan di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar adalah pada saat kamu berhenti bernapas. Dan tadi kata Imam Ghazali adalah ada perubahan takdir. Lail itu adalah perlambang daripada mati. Lail itu perlambang malam. Makanya selalu Lailatul Lail termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadri itu. Tidak akan ada perubahan nasib padamu sebelum kamu lail. Mati sama saja isyarahnya. Matikan keberadaan diri dohirmu. Karena selama ada diri dohirmu, maka tidak ada pertolongan Allah padamu. Tadi semua tadi. Maka dari awal kita harus mempanakan diri adalah tadi, jangan ngaku-ngaku wujud. Maka tadi kembalikan wujud kita ini wujud Allah. Karena kita hanya tanajulat, ta'ayunat, tajalliyat. Kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Ingat itu. Makanya semua amal itu hanya menekuk lidah, merapatkan gigi. Karena tadi Lailatul Qadar itu terjadi adalah tanggal 21. 21. Bagaimana 21 itu? Tadi semua adalah bagaimana mempanakannya si Adam, si relaksa. Tadi semua dengan berhenti bernapas, mematikan si Adam supaya 21. Gula dan manis, Muhammad dan Allah satu. Tuh, dohir dan batin. Tadi semua sifat dan zat adalah satu. Maka akan ada perubahan. Maka tugas si Adam itu menahan nafas, mematikan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu, jika seorang hambaku mencintaiku maka aku akan bunuh dia. Tapi ketika aku bunuh dia maka akulah yang menjadi penggantinya. Tuh. Maka dalam hadis qudsi yang lain, maka jadilah dia penglihatannya, matanya jadi penglihatanku, telinganya jadi pendengaranku, mulutnya jadi kalamku, kakinya jadi kakiku. Nah itu bahasanya. Pada saat orang, tadi maksudnya kakinya jadi kakiku itu pada saat dia sudah menahan dirinya, mempandekkan dirinya, maka kakinya berubah jadi kudrat iradat Allah. Tangannya berubah jadi kudrat iradat Allah. Tadi semua. Matanya jadi basar Allah, telinganya jadi sama Allah, mulutnya jadi kalam Allah. Yang ada yang wujud hanya Allah. Tuh. Kalau seandainya kamu tadi tahan nafas, maka tadi ulama-ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi tanggal 21. Maka tadi 21 kan jasad dan ruh jangan pirok. Bagaimana nyatunya jasad dan ruh? Nahan nafas. Tahan napasmu, tahan egomu, tahan keberadaanmu. Maka seluruh amaliyah yang Abah ajarkan itu adalah nekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Sebetulnya di situ konsepnya sahabat, kenapa Abah selalu ajak tekuk lidahmu,
rapatkan gigimu, tahan nafasmu, karena setiap kau tahan nafasmu ada perubahan takdir. Itu tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi semua. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tadi semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuh. Sama syahrul Ramadan, apa namanya? Tadi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Lail. Tadi semua. Selama kamu tidak lail, tidak akan ada dijalankan. Selama kamu nggak mati, Allah nggak menjalankan. Kan tadi kamu yang wujud, dia yang ada. Masalahnya kamu yang hidup, dia yang mati. Masalahnya di situ konsepnya. Karena kita dan Allah itu napi isbat, maka tidak mungkin Allah jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Paham itu. Hanya tinggal kamu adalah kamu yang ada atau dia yang ada, kamu yang hidup apa dia yang mati. Dan ini yang harus dipahami konsepnya. Tadi semua, maka bahasanya selalu dengan lail. Tadi semua, Lailatul Qadar. Tadi semua, ya. Termasuk di sini adalah apa namanya? Jadi kita pun adalah bagaimana memfanakan diri. Maka Imam Ghazali mengatakan pada Lailatul Qadar itu terjadi pada saat angin berhenti berhembus. Apa itu maknanya? Karena angin berhenti berhembus itu bukan angin yang di luar dirimu. Karena bicara tentang apapun yang berkaitan dengan hakikat ma'rifat, jangan keluar dari tubuhmu. Maka tadi, man tolaba maulati ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka itulah baginda Nabi. Berarti kalau begitu, angin yang dimaksud bukan angin berhembusnya di luar dirimu. Angin nafasmu itu. Itulah mari katakan, ma min nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika. Apa namanya? Ma min nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yubdihi. Ada perubahan takdir pada saat kau tahan nafas itu. Nah, isilah pada saat engkau bertahan nafas itu. Apa sudah ajarkan? Jadikan tubuhmu adalah lebih magnet rizki. Dengan tekuk lidah tubuhmu menjadi sumber kasih sayang, tubuhmu menjadi sumber energi kebahagiaan, tubuhmu menjadikan sumber sehingga manusia sedunia mencintaimu dan kau mencintai seluruh makhluk sedunia. Begitu tadi semua, ya. Bukan sebaliknya, adalah kau menciptakan kebencian, kedengkian, kemarahan. Nah, itulah berarti kau sudah keluar dari Asmaul Husna. Pada sesungguhnya kehidupan makhluk di dunia ini hanya untuk mencerminkan, adalah menunjukkan, adalah Allah itu adalah penampakannya dalam Asmaul Husna semua. Maka kalau dia Khalik, maka kamu sebagai makhluknya. Dan Khalik wal makhluk wahid. Ingat itu. Kalau dia itu Razik, maka kamu sebagai marzuknya. Maka sementara Razik wal marzuk wahid. Tuh, ingat itu. Pada saat kamu zikir, adalah kamu adalah dia sebagai zikir, kamulah sebagai mazkurnya. Yang mengingat adalah yang diingat satu. Tuh, kayak gula dan manis. Tadi semua. Maka harus pahami antara zikir dan mazkur, antara rozik dan mazkur. Tadi semua apa rozik dan apa namanya dan marzuk. Tadi ada abid wal ma'bud tadi semua. Termasuk al-ismu wal musamma wahid dari semua. Ya. Ini yang harus dipahami konsepnya. Jadi kalau begitu sebenarnya hampir kebanyakan kenapa lihat Nabi Muhammad pergi ke guha. Diam. Apakah Nabi Muhammad itu sholat di guha itu seperti sholat kamu? Tidak. Ya duduk. Maka Abah ajarkan bagaimana duduknya. Tawaruknya berbeda dengan tawaruk waktu sholat. Sholat dan tawaruknya adalah kaki kiri yang nekuk ke belakang. Sementara sholatnya sholat Muhammad itu kaki kanan yang nekuk. Nah disitulah kenapa Nabi Muhammad itu bengkak kakinya. Coba kalau kamu sudah ngerti sholatnya Rasulullah, kamu akan bengkak. Jangankan satu malam, setengah 20 menit saja bengkak kakimu itu. Maka dia ditanya oleh Aisyah tadi semua, ya Rasulullah kenapa engkau bengkak kakimu? Ya tentu. Tapi kalau sholatnya seperti sholat kamu 100 rakaat, sholat Lailatul Qadar kemarin ada boro-boro bengkak.
Nah, inilah yang kamu harus ngerti. Tadi semua itulah kenapa di dalam gua Hiro itu nggak bisa sholat sebagaimana sholat, karena bungkuk aja, jongkok aja udah susah kan begitu. Nah disinilah sholatnya Rasulullah itu duduk. Sahabat kalau kalian nggak mau ngerti, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tadi semua ya. Ada bedanya kayak sholatnya apa namanya patung-patung Buddha tuh, Candi Borobudur ya. Tadi kamu kalau lihat dengar Buddha ngamuk aja tadi semua. Buddha itu siapa? Sang Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli tadi semua. Kamu juga benci adalah sama Sabdo Palon. Sabdo Palon itu siapa? Nabi Sis. Kamu itu nggak ngerti aja masalahnya. Inilah aduh ampun tadi semua ya. Suku pendek ini susah nggak ngerti-ngerti ya. Cuma nggak ngerti semua. Makanya tadi Plato juga nabi itu, ya. Aristoteles juga nabi itu. Kalau kamu mau tahu tadi semua, ya. Jadi betapa masalahnya dengan napasmu itu tadi. Jadi kalau begitu, kalau ingin perubahan nasib, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Itulah. Maka ada 21, ada lagi 23. Tuh. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Ada lagi 25. Itu semua. Seluruh papat, 5 pancer. Tadi kan satukan. Tadi semua gak bajarkan. Si tarik di sini semua. Ya. Ada lagi semua. Ada lagi 27. Ada 7 lubang di kepalamu itu. Tutup, liko. Dan ada lagi 29. 7 lubang di kepalamu dan 2 lubang di bawahmu. Tadi semua. Maka itulah angka 9 adalah angka kesempurnaan. Maka itulah bintang NU itu 9. Maka masna, wasulasa, waruba, jisamsu. Tapi kamu tidak akan jisamsu kecuali diawali dengan L. Lahayun, la ilmun, la samiun, la basirun. Barulah 2, 3, 4. Setelah LE barulah kamu ngerti ese. Ke sini ese, ke sini ese. 1 pemain 2 wajah. Anta, ana, aduh, dengan udud aja Allah udah ngingatin kok. Di penghujungnya Al-Maidah al-yauma akmaltu sampurna. Kalau sudah akmal, nah sempurnalah kamu tuh. Rokoknya A, yang balik ke Allah teh. Nah itu kudu sampurna gitu. Itu ya makanya kullu syai'in babun ilallah. Apapun semuanya kalau kamu ngerti, tak ada satu benda pun di dunia ini pasti mengingatkanmu untuk pulang pada Allah. Apapun itu benda. Sok, sebutkan kepada Abah satu benda, Abah analisa. Pasti jalan pulang pada Allah. Tuh, termasuk udud. Maka tadi udud itu masuk napas. Itu kalau enggak. Yang enggak udud jangan ikut-ikutan. Begitu tadi semua ya. Maka disitulah tentang semuanya, tentang lail tadi semua ya. Tadi semua. Maka bahkan kata apa ya, dengan Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa kamu bisa membuka rahasia Al-Quran pada dadamu. Karena sudah banyak sekarang ada orang-orang hafal Al-Quran. Nah iya, karena Al-Quran itu sudah ada pada dadamu sebenarnya. Bukan kamu menghafal, bukan memasukkan dari luar ke dalam Al-Quran. Quran itu sudah ada bersamaan dengan ruhmu waktu itu. Nafakhtu fihi min ruh itu. Sahabat yang harus pahami ya. Maka di hikmah yang ini dijelaskan latas tagrib buku al-aqdari madum tapi hadidan. Jangan engkau merasa aneh jika kamu yang merasa ada si Adam, ini sungguh, ya udah nggak ada tuh si gula dan manis. Tuh. Maka jangan aneh kalau kesulitan, kalau masih ngaku-ngaku si sunggus, ngaku-ngaku si kopiko, ngaku-ngaku adalah si relaksa. Sebenarnya sunggus, kopiko, relaksa itu si Adam, hanya identitas. Adalah maka tadi lepaskan identitasmu itu. La hayun, la ilmun, la sami'un. Jangan merasa memiliki, la namlik, la yamliku li nafsihi. Nggak boleh merasa memiliki hidup.
memiliki wujud, memiliki melihat, memiliki. Maka tadi di awal takuk lidah lagi, rapatkan gigi, serahkanlah hayun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampailah la mawjudun bihaqilallah. Kan begitu konsep. Itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Itulah yang dilakukan Syekh Muhyi di Gua Pamijahan. Itulah yang dilakukan Sunan Kalijogo di pinggir sungai Kalijogo. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW di mana di Gua Hiro. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam di Jabal Rahmah. Itulah yang dilakukan oleh Musa di Bukit Tursin. Tadi semua sama semuanya. Ujung-ujungnya untuk mencapai menemukan kesadaran. Karena semuanya dalam keadaan mabuk, semuanya dalam keadaan mati. Itulah tadi. Kenapa disebut mati? Karena merasa hidup. Kenapa merasa mati? Kenapa disebut mati? Karena merasa wujud. Kenapa disebut mati? Karena merasa berilmu. Kenapa disebut mati? Karena merasa bisa. Maka tadi konsep dengan Allah itu tadi adalah ummi seperti Nabi Muhammad tadi semua. Ya. Makanya siapa yang mau ilmu laduni batin, sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Jadi ya, kalau kamu nggak ummi, ya nggak ada, tidak ada. Kalau kamu nggak kosong, apa yang mau diisi? Maka di dunia ini tentang bagaimana kamu menjadi kosong. Hanya gelas kosong yang bisa diisi, hanya piring kosong yang bisa diisi, hanya kamar kosong yang bisa diisi. Hanya kanvas kosong yang bisa dilukis. Kosong. Kamu merasa ada. Nah, inilah persoalan. Makanya tadi hidup ini bukan tentang relaksa, bukan sugus, bukan kopiko, tapi tentang Muhammad dan Allah. Tentang gula dan manis pada sugus, kopiko dan relaksa. Bagaimana supaya hadir tadi si gula dan si manis? Tadi panahkan si sugus. Pengakuan saya ini sugus-sugus. Saya ini Umar, Usman, Ujang, Ahmad, Jubaidah. Nah, itulah itu identitas itu. Apalagi kalau saya ini ulama, saya ini kiai, wah udah makin diadu deh teman-teman. Itulah konsep hari ini yang sudah kebalik-balik. Maka latas tagribu wal akdari madum tafiyati dar. Jangan kau merasa aneh dengan terjadi pada kesukaran selama yang ada kamu. Tadi semua adalah karena keberadaannya si sugus, si kopiko itu, si Adam, ya pasti serba susah, ya belangsak dia. Tadi semua, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syatoilah, matawakofa matlabun anta tolibu birobika. Permintaan tidaklah tertahan selama yang minta itu Muhammad, si sifat kepada zat. Tuh, yang meminta itu si gula kepada si manis, karena si manis ya gula manis. Ini yang minta si sugus yang ketemu. Makanya tadi bagaimana cara minta? Maka doa daya dau itu bukan minta, tapi justru panahkan si sugus, si relaksa, si gula itu jangan meminta, takuk lidah. Maka di hikmah yang sebelumnya tadi apa kata Syatoilah? Tolabuka minhu ittihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduh tuh, nuduh. Dikiranya kamu tuh jauh dengan Allah. Si sugus minta pada Allah, tak nggak tahu Allahnya itu dia si manis pada dirinya dan pada wujud si Muhammad si gula itu. Pada saat si sugus itu minta berarti nuduh dia itu. Makanya watolabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu. Adalah ketika engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Ya tadi bagaimana mungkin si sugus cari gula dan manis pada dia adalah si gula manis pada dirinya. Tadi semua. Akhirnya abring-abringan bawa api, cari api bawa opor. Nah itulah sindiran orang tua kita dulu. Banyak manusia abring-abringan bawa opor cari api. Banyak manusia abring-abringan bawa kue, bawa tumpeng yang besar cari nasi kucing yang kecil. Banyak manusia abring-abringan cari rezeki padahal dia nggak sadar dia marzu. Coba, inilah kebodohan. Maka disinilah konsep yang sekarang sudah Abah uji coba semuanya. Mematikan dirimu untuk melahirkan kesadaran, mematikan dirimu untuk menghidupkan kamu. Karena itulah kata Allah, kaifa takfuruna billah.
Kenapa kamu itu ingkar? Kenapa kamu itu kufur? Kenapa kamu itu tertutup? Tadi, wa kuntum amwatan, pada sesungguhnya kamu itu mati sebelumnya. Berarti Allah telah mengeluarkan kamu yang hidup dari yang mati. Berarti sebelumnya hidup. Tadi semua. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kamu diberikan hidup. Summa yumitukum, supaya apa? Kemudian kamu dimatikan supaya apa? Summa yuhyikum, supaya hidup tadi. Karena itulah maka kehidupan dunia ini kematian sebenarnya. Tadi. Maka kalau kamu merasa hidup, ya berarti kamu mati. Kalau mati maka pantas hidupmu itu tidak berkah, pantas hidupmu itu tidak berbuah. Pohon apa yang berbuah kalau mati? Tadi semua. Ya, coba. Inilah kebalik-balik. Nah, itulah kenapa Allah kisahkan tentang Musa dan Khidir. Itulah antara hakikat dan syariat itulah nampak sudah terbalik dari semua. Ya, yang baik menurut syariat belum tentu menurut hakikat. Ingat itu. Ya, maka kita tidak boleh hanya belajar syariat dan juga tidak boleh hanya belajar hakikat. Dua-duanya temukan, kawinkan dari semua. Ya, mantajamma bainahuma adalah akon tasoddaq. Makanya tidak boleh hanya sebatas fikih, tidak boleh hanya tasawuf. Tasawuf tanpa fikih, fikih juga tanpa tasawuf tidak sempurna. Tadi semua, ya. Ini yang harus dipahami. Tadi karena nggak ada gula dan manis itu tanpa siapa? Tanpa si relaksa. Berarti relaksa itulah tadi si dohir, tadi semua, ya. Tapi jangan terjebak pada relaksa. Nah, ini hari ini tadi orang sibuk baca Fathul Mu'in, Takrib, Fathul Wahab, Sapinah, Yanatu Talibin, tadi semua, Al-Majmu, Tufatul Muhtaj, tadi semua, ya. Tadi Bugiatul Mur, apa namanya, Bugiah dan lain sebagainya. Tapi lupa yang di sebalik sugus itu sebenarnya adalah ada gula dan manis tuh. Sugus itu adalah mengurus sugus itu namanya rukun Islam. Tapi mengurus gula namanya rukun iman. Mengurus manis namanya rukun ihsan. Maka tadi ngomongin sugus ada ngomongin kulit duren. Ngomongin adalah gula adalah ngomongin daging duren. Sementara ngomongin manis ada rasa duren. Gak bisa dipisahkan kulit daging Islam, iman, ihsan, kulit daging manis. Manis ada pada daging, daging dibungkus kesempurnaan dengan kulit. Itu kan begitu pelajaran. Ya. Maka syaitanlah ingatkan tadi tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun minka adalah anhu wa tolabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Coba. Itulah tadi dan engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu kepadanya. Coba bagaimana kamu minta manis padahal kamu sendiri genong-genong gula. Inilah yang dimaksud di sini adalah mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta dengan Tuhanmu. Selama engkau menahan keberadaan dirimu, hei sugus, biarkan tadi si gula minta pada si manis tuh. Tapi si gula tidak akan bisa minta pada si manis kecuali kamu tahan napasmu, tekuk lidahmu, hei sugus. Begitu. Biarkan tadi sifat minta pada zat. Biarkan saling memuji antara sifat dan zat. Biarkan saling menyaksikan sifat dan zat. Biarkan yang menikmati sifat dan zat. Kamu si sugus ikut menikmati saja, ikut menyaksikan saja. Tuh, tadi semua, ya konsepnya. Tapi walata yasarobat labun anta tolibu binafsika, dan permintaan tidaklah mudah bila minta dengan si sugus. Nah itulah bagaimana si manis akan beri sementara yang minta si sugus nggak bisa. Nah itulah sederhana contoh, ya. Makanya disitulah lanjutkan adalah min alamatin nujhi fi nihayatir ruju'i ilallahi fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan di akhir perjuangan adalah keberserahan di awal perjuangan. Nah itu
Tadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Serahkan, baik sebenarnya aku bukan sugus, sebetulnya aku adalah gula dan manis, begitu. Makanya tadi, jadi kalau kamu serahkan perjuangan di awal tadi, min nihayatil rujuk, tadi kembali dulu ilallah bil bidayati, ada di awal, serahkan dulu. La hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqillah. Tuh. Maka dilanjutkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula penghujungnya. Tadi semua. Maka yang syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah, beres urusan. Kalau syariatnya kamu udah gagal sampai ujungnya. Tadi semua. Karena begitu kamu yang ada, Adamlah yang ke dalamnya itu. Tuh, aku 4, kamu umpah tadi semua. Maka mastudia bi ghaibi syara'iri dhahara fi syahadati dhawahiri. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin akan nampak dalam kenyataan lahir. Tuh, pada saat kamu panakan dirimu, ada yaudu, maka ada ayyada yu'idu kepada si gula. Tuh, sekarang si sungguh hebat. Kenapa? Karena pada saat kamu panakan dirimu, nampaklah tadi mastudia bi ghaibi syara'iri dhahara fi syahadati dhawahiri. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin, yang keluar, yang dalam akan nampak pada luar. Tuh. Jadi pada saat yang nampak keluar, hancurlah, tidak ada yang dalam. Akhirnya yang luar pun hancur. Tadi sahabat, tadi semuanya. Maka dijelaskan selanjutnya, satana baina ma yastadilu bihi aw yastadilu alaih al mustadilu bihi arafal haqqa li ahli fasbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih wa illa famata ghaba hatta yustadallu alaih wa mata ba'uda hatta takunal asyaru hiyallati tusilu ilaih. Betapa jauh perbedaan antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Tuh, tidak mungkin tadi semua. Maka Allah bukan makhluk dalil adanya adalah apa? Allah, tapi harusnya Allah dalil adanya makhluk. Nah ini, selama ini kan banyak manusia menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Itu tadi semua. Tapi sebenarnya makanya betapa jauh satana baina ma yastadilu bihi aw yastadilu alai al mustadilu bihi arafal haqqa li ahlihi. Kenapa orang menjadikan makhluk dalil ada Allah? Dikatakan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam telah mengetahui keberadaan pada tempatnya. Mana mungkin yang muhadas menjadi dalil ada yang qadim. Makanya maka ada bako zati, ada bako idofi. Maka Allah itu bako zati, bukan bako makani, bako zamani, bako idofi. Tadi semua. Ya. Maka inilah berarti sesungguhnya adalah Allah. Makanya Adam Allah dalil Muhammad. Tuh, bukan Muhammad dalil adanya Allah. Allah lah dalil adanya Muhammad. Tadi semua. Jadi manislah dalil adanya gula, bukan gula dalil adanya manis. Jangan kebalik tadi semua ya. Allah dalil adanya tadi semua, hidup dalil adanya tubuh tadi semua ya. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih. Tadi sedangkan pandangan bahwa adanya Allah menunjukkan adanya Allah karena belum sampai kepada Allah ya. Tadi semua. Jadi ini ya hikmah. Makanya setelah itu barulah dikatakan selanjutnya adalah liyun fik du sa'atin min sa'atin alwasiluna ilaihim man kudiru alaihi adalah warizquhu asyairu ilaih. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan berinfak dari keluasan. Inilah Abah sedang berinfak ilmu dari semua ya.
Dan orang-orang yang rezekinya terbatas adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi Sumaya. Barangkali itu saja dulu ya sahabat untuk Abah untuk malam hari ini ya. Besok kita bahas tentang cahaya. Nah, ini penting besok itu. Karena semuanya tentang cahaya. Seberapa terang cahaya kita berjalan menuju Allah itu. Orang yang berjalan dalam kegelapan, ada orang yang berjalan dengan cahaya lilin, ada orang yang bercahaya dengan 5 watt, 10 watt, 20 watt, 50 watt sampai nurun ala nurid. Tadi semua tuh ya. Kenapa manusia hari ini adalah kelimpungan? Karena kamu berjalan dengan kegelapan. Karena berjalan dengan si Adam, dengan si Relaksel, si Kopiko itu berjalan dalam kematian, kegelapan. Maka banyak susahnya. Maka itulah kata Allah, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang paman arada an dzikri, siapa yang melalaikan dia kepada ad-dzikra, tadi semua tadi Allah lah tadi dia siapa nama si madkur lalai kepada si zikir, maka dia akan dibawa dalam kehidupan yang donka, sempit, sempit rezekinya, sempit pengetahuannya, sempit kebahagiaannya, sempit kesenangannya, sempit adalah segalanya. Dari semua man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa yukhriju lahu yaumal qiyamati apa-apanya adalah dalam keadaan buta. Tadi semua dikatakan. Pada saat dikeluarkan nanti di akhirat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu saja. Barangkali sahabat sekali lagi apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat semua. Terus berjalan, marilah kita fahami tentang perjalanan kehidupan kita. Ya tadi semua marilah kita berjalan. Maka berjalan dengan Allah itu adalah bukan dengan hal yang sulit sebetulnya. Maka itulah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi semua. Tugas kita hanya mengembalikan saja, mengosongkan. Jangan mengklaim wujud Allah ada menjadi wujud kita. Itulah di hikmah yang 126 nanti Syekh Athaillah ingatkan, manakan tadayya malaisa laka mimalil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Apa yubihulakan tadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa-apa lagi dia mengklaim sifat Allah sedangkan dia Allah adalah Tuhan semesta alam. Nah hari ini manusia tidak bahagia karena dia mengklaim bahwa dia wujud sebagai wujud, merasa ilmu, merasa ini. Nah, itulah rasa memiliki semuanya. Itulah akibatnya manusia kehilangan kesadaran. Nah, lepaskan rasa memilikimu, maka kau berjalan akan naik kesadaranmu. Kan di awalnya apa sudah jelaskan, kita sebagai ruh itu 100% kesadaran. Pada saat ruh dimasukkan ke dalam tubuh, bersamaan dengan nafsu yang menaik, maka berturutlah kesadaran. Begitu. Maka hari ini pada saat kamu sudah tua, maka pada saat nafsumu sudah meliputi 90%, berarti kesadaranmu sudah turun 90%. Itulah kenapa disebut mati. Itulah pada saat sebaliknya kamu mematikan lagi keberadaan jasad la hayyun la ilmun, turunkan keberadaan pengakuanmu, penyadaranmu. Yang berilmu itu Allah, yang wujud itu Allah, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Naiklah, matikan dirimu, maka naik lagi kesadaranmu ke atas. Itu aja tadi. Pada saat kamu mati, maka turunlah kesadaranmu. Pada saat kamu hidup, naiklah kesadaran, tapi hidupmu adalah pada saat engkau melepaskan pengakuan-pengakuan tadi. Jadi itulah konsepnya dengan Allah itu adalah banyak. Makanya tahalli, tajalli itu hentikan dirimu, matikan nafasmu, tahan nafasmu, maka seringlah. Maka Abah ajak semua semakin banyak kita menahan nafas di bulan Ramadan ini. Serahkan, karena bulan inilah yang bulan terbaik buat kamu untuk melepaskan tadi semua ya. Memang seharusnya ada dari Muharram tadi semua, tapi tidak apa-apa hari ini di bulan Ramadan ini kita kembalikan imsak. Nah itulah tujuan imsak, menahan. Sebenarnya yang wujud adalah Allah, imsaklah keberadaan wujud.
Maka Abah sudah ajarkan hari pertama la hayyun, kemudian hari kedua la ilmun, hari ketiga la samiun, hari keempat la qadirun, hari kelima la muridun. Nah, besok hari la mutakal adalah la mutakallimun. Oh, sesungguhnya tiada yang bicara kecuali Allah, tiada yang berkalam kecuali Allah. Itu besok tuh. Besok Abah atur semua ya. Barulah nanti adalah la maujudun bihaqillallah. Nah, barulah nanti hari ketujuh dimulai serahkan dirimu dan tekuk lidah, rapatkan gigi. Di hari ketujuh di saumu serahkan bahwa ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Hari ke-8 serahkan ayan horajiyah, aku 4 lahayun, la ilmun, la satukan yang tadi itu lahayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun biarain. Seharian itu kamu itu aja yang kamu lakukan. Hari ke-9 adalah sama, adalah juga serahkan tadi Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajid, Allahu jabar, Allahu muhaimin, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basyir. Hari ke-10 serahkan juga. Ada tadi semua yang mengatakan tekuk lidahmu, masih semua tentang tekuk lidah tadi semua. Tahan nafasmu tadi semua ya. Karena dengan bertahannya nafas itulah ada perubahan. Apa yang di hari ke-11 nanti barulah malam takbir. Nanti Abah ajarkan yang paling baik adalah harus habiskan semuanya betul-betul adalah sampai kembali kepada habislah. Itulah kenapa disebutkan di Ramadan itu, di akhir Ramadan itu kembali kepada fitrah itu ya. Kalau nggak Yasin tadi semua ya. Wal Quran itu Quran ya. Karena Quran dibagi ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Majid apa? Apapun yang kau buat lakukan. Apa yang kau buat adalah Al-Quranul Majid semuanya. Apapun, tapak dari Al-Quranul Majid. Adapun Al-Quranul Majid adalah karena ada tanganmu, Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim karena ada matamu, Al-Quranul Hakim. Sementara Al-Quranul Hakim kamu bisa membuat sesuatu dengan tanganmu yang menjadi Al-Quranul Majid karena tanganmu Al-Quranul Karim. Maka sebenarnya karena ada mata Al-Quranul Hakim. Tuh, maka Yasin wal Quranil Hakim. Tuh. Innaka laminal mursalin. Tetapi matamu bisa menyuruh tangan berbuat sesuatu apapun menjadi khairun nas anfa'um linnas. Maka sesungguhnya karena Al-Quranul Azim hidupmu sahabat. Pada sebetulnya Allah sedang mengingatkan sebenar-benarnya Al-Quran itu adalah hidup tadi semua. Yang hidup di semua. Karena kalau nggak ada yang hidup nggak ada kisah. Kalau pohon itu nggak hidup nggak ada kisah. Kalau gedung itu dibangun oleh yang hidup, kalau nggak ada yang hidup nggak ada kisah. Nah inilah pahami ya. Nah itu sahabat ya, barangkali sebagai prolog saja dari Abah, kita akan masuk dalam hikmah hikam. Nah di hikmah ini adalah orang-orang yang sudah sampai pada perjalanan tadi, tetapi kemudian dia masih bertanya banyak hal yang dia masih ragu tadi semua. Nggak apa-apa, terus berjalan. Karena hidup ini tentang safar. Hidup ini adalah, maka kenapa Allah bicara begitu panjang di dalam surat tentang saum tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu Allah bicara tuh perjalanan tuh. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على شفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu kan begitu. Orang juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an فبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على شفر فعدة من أيام أخر. Baru yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada dan selanjutnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi panjang kisah tentang disuruh imsak itu di penghujungnya kita memang disuruh untuk sadar. Tuh. Makanya Nabi Muhammad itu di perjalanannya di penghujungnya adalah sadar. Tuh. Kenapa sadar? Karena memang waktu kita lahir tidak sadar. Pahami? Kita dari ultrasonur ke sonur ke infrasonur. Dari kesadaran ruh pindah kesadaran jasad. Dari hidup pada kesadaran ruh, pindahlah kesadaran tidur. Jadi ini ada dua bagian dalam tubuh kita. Ada yang hidup, ruh kita. Ada yang mati, jasad kita. Itu. Maka pada saat kendali pada yang jasad, maka disinilah manusia berarti dikendalikan syahwatnya, nafsunya. Pada saat pada jasad. Maka disitulah wa nafsi wa man sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung dari semua. Nah, bagaimana tubuhmu sebagai Muhammad sekarang yang sedang berjalan? Nah, kayak sadari bahwa sesungguhnya yang berjalan ini adalah Muhammad. Jadikan dirimu Muhammad. Maka dalam segala kegiatan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tuh sama. Ada tapak sujud. Kenapa Muhammad itu ada tapak sujud? Karena dia menyadari siapa dirinya dari awal. Dia kenal dirinya. Dia kenal tentang siapa dirinya. Muhammad itu. Mengenali, menyadari tadi semua. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum wa id qala lil malaikati inni khaliqum basarun min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum majma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin qala ya iblis ma laka alla takuna ma'asyajidin qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika lanata ila yaumiddin. Sahabat. Tahu deh. Apa juga disuruh baca Quran aja dari dalam tadi suruh. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ibadah sampai si hambaku itu dalam ibadahnya itu hilang dirinya tadi. Kenapa dia bisa hilang dirinya? Karena dia sudah khusyuk. Bagaimana sudah khusyuk? Karena sudah dibelah dadanya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu semuanya tuh kayaknya begitu satu ayat ini dia nyuruh baca ke sono. Ini dia nyuruh baca ke sono.
Ini semuanya hanya tentang sesungguhnya, maka itulah yang tadi. Jadi kalau kita itu, kalau seandainya kita ngerti sebenarnya aneh bin ajaib sahabat pada diri kita ini, kita tuh jadi ngerti Quran itu kemana larinya setelah firman ini, gitu. Disinilah siapa Mas Rofik dan juga Mbak Intan dari semua. Jadi kalau panjenengan nanti tiba-tiba jangan usah baca Quran, tutup aja Qurannya, nanti biarkan kamu bicara sendiri dengan bahasa Quran itu. Jadi ya memang sebenarnya kalaupun dibaca secara lisan, ya lisannya ya tentu barangkali kepasihan itu harus dilatih ya sahabat. Tapi makna Qurannya kamu faham, ya makna Qurannya kamu akan faham, ya. Itu saja barangkali nanti, bahkan nanti kamu akan makin aneh gitu kan tadi semua. Nah, di hikmah ini Abah yang ngasih tahu jangan pernah merasa sampai. Ini Abah sengaja prolognya panjang karena banyak sahabat-sahabat yang sudah merasa sampai. Setiap yang merasa sampai itu adalah belum sampai. Maka di dalam hikmah ini dijelaskan oleh Syatoilah ada tentang ma'arodda himmatu syarikin an adalah antakifa indama kusifalaha illa wanadathu, adalah dikatakan khawatib, ada khawatib, ada bisikan, ada al khawatibul haqiqati, ya tadi semua adalah jadi alladzi tatlubu amamak tadi, wala tabarrojat adalah dawahirul adalah mukawwanati illa wanadathu haqa'iquha tadi semua, ya innama nahnu fitnatun fala takfur tadi semua, kami hanyalah ujian maka janganlah apanya kau kufur tadi semua. Tatkala semangat seorang salik berhenti ketika sebagai rahasia gaib. Nah tadi kalau barangkali Mbak Mas Rofik dan Mbak Intan menemukan rahasia-rahasia gaib, atau siapa ibu yang disolok itu menyaksikan manusia yang sudah berubah bentuk, nggak usah, jangan ibu merasa bahwa itu adalah, hati-hati merasa bahwa jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti khawatir, nanti Abah, nanti ibu akan nanti menjadi fitnah. Akan baca orang kepalanya satu persatu. Dan itu pernah Abah alami 15 tahun yang lalu. Abah suka kaget pada saat ada tamu datang ke rumah, kok lidahnya keluar ular gitu kan tadi semua. Itu jangan kaget sahabat. Jadi 25 tahun yang lalu pertama kali Abah menyaksikan tadi semua adalah banyak hal tadi semua, ya. Nah inilah barangkali kalau menurut Abah, dan setelah itu ditamperkan, jangan dulu ngomong tadi semua. Abah pun 10 tahun diam tadi semua, ya. Jadi jangan melatah menyampaikan apa yang hal yang goib, yang nampak dari mata batin. Tidak semua hal yang ada dalam mata batin boleh disampaikan, kecuali engkau sudah diutus untuk menyampaikan berita itu kepada manusia tadi semua, ya. Jadi Mas Rofik, Mbak Intan, jadi hikmah ini mengingatkan kepada kita, siapapun seorang salik pejalan, yang pertama yang Abah rasakan sama dengan yang panjenengan, tiba-tiba dalam merasa kok kayaknya Al-Quran ini hafal tanpa dihafalkan tadi semua, ya. Tadi semua gitu. Bahkan demikian pula kita akan ngerti, oh ini hadis palsu. Hati itu ngomong palsu gitu kan tadi semua, ya. Karena sedikit pun berbeda dengan Al-Quran saja hadis itu pasti kita akan katakan palsu gitu kan tadi semua. Sedikit pun berbenturan dengan Quran palsu gitu kan tadi semua, ya. Dan ternyata memang 90% banyak yang palsu tadi semua, ya. Nah ini ya sahabat tadi semua. Nah kemudian hikmah ini hanya itu saja. Tidak usah terlalu panjang Abah membahasnya. Yang intinya adalah ada dalam perjalanan ketika seorang salik ingin berhenti ketika sebagai rahasia gaib tersingkap. Maka baginya suara-suara hakikat menyeru. Itu yang disebutkan apa namanya khawatib tadi atau hatib. Khawatib adalah al-haqi, adalah bisikan pada hati. Maka Abah sudah ajarkan 6 bisikan. Ada bisikan pada dirimu, ada bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan jin, bisikan iblis, bisikan Allah, bisikan malaikat. Semua, ya. Itu kamu akan tahu nanti bedanya dari semua, ya. Jadi pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, hati-hati. Bisikan yang menyuruhmu bertentangan dengan syariat, maka itu hati-hati. Berarti dia adalah sedang membelokkanmu.
Sudah pernah terjadi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, terjadi kepada bahkan Nabi Muhammad, bahkan banyak yang terjadi sahabat, bisikan semacam itu. Tetapi yang harus kalian pahami juga, nah inilah makanya Abah kepada teman-teman yang masih syariat mutlak, jangan suka menyalahkan orang yang sudah hakikatnya tinggi ya tadi semua ya. Karena apa yang kamu belum lihat, dia sudah lihat gitu kan tadi semua ya. Dan kadang-kadang sementara kamu berpegang kata dalil, sementara dia bukan lagi dalil tapi kenyataan tadi semua ya. Maka disinilah barangkali, dan juga Abah meminta kepada teman-teman, karena terkadang kalam Abah ini adalah bukan Abah. Kalian saksikan saja lagi live. Terkadang siapa yang sedang bicara itu. Terkadang ya tadi siapa, bisa Tuan Syekh Abdul Qadir gitu. Bisa Imam Ghazali, bisa siapa saja gitu kan, dari bisa saya Arsyad Banjari, bisa Tok Kenali, bisa siapa saja dari semuanya. Ya, bisa saya Siti Jenar dari semua ya. Dan kamu harus mengerti, atau bisa adalah Sabdo Palon tadi semua. Gitu. Siapa Sabdo Palon? Orang kadang Abah suka heran, kok benci Sabdo Palon? Sabdo Palon itu Nabi Sis, kamu ngerti enggak? Sabdo Palon itu anak Adam, Nabi Sis. Kalau kamu dengarnya itu dia Nabi Sis, Sabdo Palon itu. Sama seperti Sang Buddha Gotama. Siapa Sang Buddha Gotama itu? Nabi Zulkifli. Kadang-kadang orang Islam ini tahu nama, benci aja duluan tadi semua, tapi nggak ngerti sejarahnya tadi semua. Ya, coba kalau makanya disinilah kata Abah, betulnya kamu terbuka supaya kamu bisa berkomunikasi dengan alam mereka. Maka hati-hati buat teman-teman juga yang banyak sekarang menyiarkan Abah, hati-hati. Kadang-kadang kalam Abah itu adalah di luar kendali Abah sendiri. Sahabat, ya. Kamu bisa saksikan Abah. Pada saat dia marah, menurut kamu siapa yang marah itu? Pada saat dia menangis, siapa yang menangis itu? Pada saat dia lembut, siapa yang lembut itu? Pada saat dia kasar, siapa yang kasar itu? Coba kamu pahami. Nah, hanya teman-teman Abah yang sudah kasar lagi, yang sudah melihatnya. Tadi semua ya. Itu semua. Ya, inilah susahnya. Nah ini maka disinilah kita harus bijaksana buat teman-teman yang belum mampu melihat. Udahlah tadi semua ya. Toh hidup ini tentang masing-masing, dan Abah selalu mengajak kepada semuanya, marilah ada kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik kepada kita semua ya. Nah itu ya, kita lanjutkan. Adalah hikmah ke-21 saja. Karena hikmah tadi sebetulnya tidak terlalu banyak ininya. Cukup bagi kamu adalah pada saat kamu ada bisikan-bisikan pada hatimu, kamu itu udah nyampe, nggak usah ngapa-ngapain lagi, hati-hati. Atau sebenarnya kamu meninggalkan sesuatu adalah syariat yang seharusnya dikerjakan. Kan di Quran itu ada ayat-ayat perintah, ada amar, ada nahi, ada larangan, ada perintah, ada berita, dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati ya. Karena ada 6 pembisik pada dada kamu itu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah kalau kamu sudah selesai, kamu sudah tidak usah lagi takut tadi semua ya. Karena tidak akan ada lagi pembisik pada dirimu setelah engkau mukhlas. Tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Udah bebas kamu dari bisikan siapapun, dari apapun ya. Nah ini mah di hikmah yang ke-21 ini adalah tolabuka minhu adalah ittihamun lah, wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu, wa tolabuka li ghairi li qillati hayaika minhu, wa tolabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Ya. Nanti kalau kamu sudah mengerti, kamu tidak akan lagi minta. Maka cukup minta kamu dengan menekuk lidah. Kata Abah, daripada ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah Rabbi ya syirli rizki Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ani misalnya gitu. Dalam doa digunakan doa salat untuk doa untuk kamu. Cukup sebetulnya kamu diam dengan Allah itu. Ya, kalau kamu mau mengerti. Karena sesungguhnya adalah doa itu da'aya da'u dari semua. Inilah tentang bagaimana kamu mengaktifkan dirimu dengan mematikan diri dohirmu tadi sahabat ya. Baik secara tohirin, ta'ibun tadi semua maka sebut tobat. Tingkat orang tobat itu bisa adalah al-inabah, kembali semuanya
tadi semua. Aku 4, aku 3, aku 2, kembalikan semuanya. Atau sebagian taib tadi semua. Ya sudah, boleh juga lah tadi semua. Ya. Jadi ibaratkan hutang, kamu kembalikan aslama seluruhnya atau kamu cicil tadi semua. Ya. Nah, ini ya, makanya tadi doa yang paling yang sudah Abah buktikan adalah kenapa kita harus mandi tobat dan boleh dilakukan permintaan pada saat mandi tobat atau bacakan pada air. Jadi intinya adalah doa itu adalah bagaimana membuat tubuhmu adalah menjadi sumber energi. Jadi karena kamu harus ngerti rozik dan marzuk. Kamu tuh marzuk, tapi gimana tersambung si marzuk yang nerima rizki kepada pemberi rizki adalah rozik. Tapi rozik adalah kamu, marzuk juga kamu gitu loh. Allah teh Muhammad, Muhammad teh Allah gitu. Diri dohirmu adalah Muhammad, diri batinmu Allah. Tapi diri dohirmu adalah sifat, sementara sifat tiada lain daripada zat. Diri dohirmu adalah gula, tapi gula itu adalah manis tuh. Sebenarnya diri dohirmu adalah sebenarnya diri batinmu. Nah itulah maka tadi. Sebenarnya adalah benang teh kapas tuh. Nah itu tadi semua. Jadi, nah sekarang bagaimana doa itu? Bagaimana si kapas yang sudah menjadi benang? Atau Allah dan Muhammad sudah menjadi satu tadi esa tadi semua, maka diam. Karena kalau yang masih ngomong si Adam, maka doa si Adam nggak bakal didengar tadi semua ya. Karena si Adam itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwa al'ana ma'alahikan tadi semua ya. Ini pahami ya, maka disitulah konsep tauhid yang harus matang tadi semua ya. Makanya tolabuka minhu ittihamun lah. Kau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Bagaimana kau nggak menuduhnya? Sementara engkau nggak berpisah antara abid dengan ma'bud. Mana ada abid. Ma'bud tanpa abid. Tadi semua. Tuh coba kamu pikirkan. Ya. Disinilah sejak awal pun adalah bagaimana antara Adam, Muhammad, Allah. Antara kopi kok gula dan manis itu harus kerjasama satu asa gitu kan tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu satu tadi semua ya. Kalau nggak begitu berarti ya bagaimana? Inilah berkaitannya dengan nanti sholat, dzikir, doa. Maka tadi as-sholat lidzikri, tapi as-sholat ad-du'a tadi semua. Sholat ya doa, sholat ya dzikir ya karena memang sebenarnya al-abid wal ma'bud wahid tadi semuanya, tadi semua. Kayak gula dan manis wahid tuh. Berarti kalau begitu yang minta itu siapa? Si gula kepada si manis. Tapi sebenarnya si gula kan manis, si manis itu sebenarnya. Sebenarnya si dohir itu si batin, sebenarnya si si akhir itu si awal, kan gitu sebenarnya. Makanya kalau kamu meminta pada Allah, Allah yang di mana? Nah inilah, maka Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat kalau nggak hadir. Hadir itu tadi, hudur, tersambung, terkoneksi, tadi semua. Ya. Nah itu yang harus dipahami tadi semua. Maka baik sholat maupun doa maupun zikir. Maka itulah kenapa, ya Muhammad, la yadhkurullah illallah tuh. Hei Muhammad, tiada yang ingat kepada Allah kecuali Allah. Maka tadi, bagaimana hubungan antara si dzikir dan si madkur? Yang mengingat, yang diingat.